Suami terakhir. Bab 6761 Bab 6765 Bab 6761. Dia dapat melihat bahwa Elena setengah berbaring di platform batu, dengan lembut melepas gaun tidurnya, dan sepenuhnya memperlihatkan lekukan sempurna ke cahaya bulan. Cahaya bulan memancarkan lingkaran cahaya di tubuhnya, yang tidak bisa digambarkan sebagai indah. Elena menutup matanya, mengangkat tangannya, dan diam-diam merasakan mandi cahaya bulan. Sial. Melihat adegan ini, Daryl hanya merasakan otaknya berdengung. Gadis bau ini tidak tidur di tengah malam, apa yang dia lakukan di platform batu ini. Dan juga, tidak ada penutup di tubuhnya. Tepat ketika Daryl diam-diam terkejut, dia melihat bahwa lingkaran cahaya kabur terbentuk di sekitar tubuh Elena. Kemudian esensi dari roh bulan di langit terus berkumpul dan bergabung ke dalam tubuh Elena. Daryl melihatnya dengan tatapan kosong, dan segera mengerti sesuatu. Elena ini benar-benar menyerap esensi roh bulan untuk meningkatkan kultivasi. Ada ribuan metode kultivasi di dunia, yang sebagian besar bertahap, tetapi ada juga beberapa latihan yang lebih khusus, yang terutama menyerap energi spiritual surga dan bumi. Namun, metode menyerap energi spiritual langit dan bumi ini sebagian besar hanya populer di kalangan binatang roh, karena fisik manusia dan binatang roh sangat berbeda, dan metode kultivasi ini paling cocok untuk binatang roh. Jika orang menggunakan metode ini, kemajuan kultivasinya akan sangat lambat. Beberapa tahun yang lalu, Daryl membaca sebuah buku kuno dari benua 9 daratan. Tercatat bahwa ribuan tahun yang lalu, ada sebuah sekte yang berkultivasi dengan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, kemudian menghilang tanpa alasan yang jelas. Dan selama ribuan tahun setelah itu, metode kultivasi semacam ini tidak pernah muncul di sungai dan danau lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa di benua Tianxin ini, dia akan dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Daryl menduga bahwa Elena menyerap esensi cahaya bulan. Pada saat ini, itu adalah salah satu aksi hebat Nenek Sunflower, Sutra Hati Bulan. Sutra Hati Bulan terutama berfokus pada penyerapan esensi roh bulan, mengintegrasikan esensi roh bulan ke dalam tubuh, dan akhirnya mencapai tujuan meningkatkan kekuatan. Malam ini, cahaya bulan cerah, ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Meskipun Elena menyenangkan, kultivasinya juga sangat keras. Dia baru saja beristirahat selama beberapa jam. Melihat langit masih gelap, dia keluar untuk berlatih. Namun, untuk berlatih jenis latihan ini, untuk lebih menyatu dengan cahaya bulan, Anda tidak boleh menutupi seluruh tubuh Anda. Jadi, ketika Elena baru saja keluar, dia secara khusus melihat situasi Daryl. Setelah memastikan bahwa Daryl telah tertidur, Elena dapat yakin untuk berlatih. Namun, Elena tidak tahu bahwa saat ini, Daryl tidak tertidur sama sekali, dia hanya berpura-pura, dan matanya tidak buta. Pada saat ini, Daryl masih bergumam diam-diam, dan dia melihat Elena berubah dari berbaring menjadi duduk tegak, dan perlahan mengangkat tangannya di atas kepalanya. Untuk sementara, kecepatan mengumpulkan esensi roh bulan di sekelilingnya menjadi lebih cepat. Segera, lingkaran cahaya yang menyilaukan terbentuk di sekelilingnya, berputar dengan cepat. Cahaya yang menyilaukan memantul pada lekukan Elena yang menawan, menunjukkan warna putih keperakan, memberi orang rasa keindahan suci. Meskipun jaraknya puluhan meter, Daryl dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang meliputi tubuh Elena saat ini terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Latihan ini agak menarik. Melihat ini, Daryl menghela nafas diam-diam, dan kemudian memikirkan situasinya sendiri. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan roh primordialnya dan terus membuka 2 titik akupuntur terakhir. Gadis bau ini kejam dan kejam. Sebelum fajar, saya harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, dia mungkin membuat beberapa trik untuk menyiksaku besok. Setelah mengambil keputusan, Daryl berhenti menatap Elena dan diam-diam bergegas ke titik akupuntur. Hah? Setelah lebih dari 10 menit, Daryl bergegas ke 2 titik akupuntur terakhir, dan segera menghela nafas lega, dan seluruh tubuhnya sangat santai dan bahagia.
Sial, titik akupuntur akhirnya meledak. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl mengangkat matanya dan melihat ke arah platform batu, dan melihat Elena masih duduk di sana, menyerap esensi dari roh bulan untuk berkultivasi. Dan melihat pada situasinya, saat ini telah sampai pada waktu yang paling kritis. Hahaha, kesempatan bagus. Melihat ini, Daryl tersenyum diam-diam, dan hendak mengangkat papan dan pergi. Tetapi pada saat ini, Daryl mendengar arah hutan di belakangnya, ada gelombang napas, dan kemudian, beberapa sosok keluar dari langit. Bab 6762. Dia melihat bahwa pria yang memimpin berusia sekitar 40, dengan janggut penuh, sepasang mata berkilat-kilat dengan cahaya yang ganas, membuat orang tidak berani melihat secara langsung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang kuat. Beberapa kaki tangan di belakang pria itu tidak rendah kekuatannya, dan mereka semua berada di peringkat ke-8. Melihat adegan ini, Daryl diam-diam terkejut. Kenapa ada begitu banyak master di lembah ini tiba-tiba? Mungkinkah mereka semua adalah orang-orang nenek Safflower? Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl sedikit tertekan. Jika ini masalahnya, saya mungkin tidak dapat melarikan diri. Meskipun titik akupuntur berhasil dibuka, kekuatan roh primordial belum pulih setengahnya. Dalam hal ini, itu bukan lawan dari begitu banyak orang kuat. Pada saat ini, Elena merasakan bahaya dan segera membuka matanya. Detik berikutnya, Elena melihat begitu banyak tuan datang, wajahnya yang cantik berubah, dia dengan cepat bangun, mengenakan gaun tidurnya, dan kemudian berteriak pada pemimpin yang berjenggot. Siapa kamu? Berani masuk tanpa izin di lembah angsa liar, apakah kamu mencari kematian? Nadanya arogan dan mendominasi, tak tertahankan. Mendengar nada bicara Elena, wajah pria berjanggut tenggelam, dan dia dengan cepat mendarat di ruang terbuka di depan aliran bunga merah. Dia berkata dengan dingin, "Gadis bau, apakah kamu adalah murid nenek Safflower? Cepat minta tuanmu keluar dan mati." Pada saat itu, mata pria berjanggut menatap ke arah pintu di lantai pertama pavilion, tidak bisa menyembunyikan dendam dan dendam. Pada saat yang sama, para sahabat pria berjanggut juga mendarat dengan cepat dan mengepung pintu. Melihat dia diabaikan, Elena sangat marah, dan segera menginjak kakinya, terbang ke pintu, berhenti di depan pria berjanggut, dan berkata dengan dingin, "Tuan, saya tidak ada di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tanyakan kepada saya." Elena dapat melihat bahwa orang-orang di depannya ini sedang mencari masalah. Dia baru saja berlatih sutra hati bulan, dan kekuatannya meningkat pesat, jadi dia ingin menggunakan orang-orang ini untuk melatih tangannya. Namun, pria berjanggut bahkan tidak memandang Elena, dan berkata dengan dingin, "Pergilah." Suara itu tidak terlalu keras, tidak diragukan lagi. Hahaha. Melihat ini, Daryl bereaksi dengan senyum di wajahnya. "Saya pikir orang-orang ini bersama nenek Safflower. Setelah waktu yang lama, ternyata mereka datang untuk membalas dendam. Itu bagus. Ketika kalian bertarung, saya akan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Kamu mencari kematian." Pada saat ini, Elena merasakan penghinaan pria berjanggut dan sangat marah, dan segera berteriak, bangkit, dan menamparkan jantung pria berjanggut dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, Elena hampir meledak dengan seluruh kekuatannya. Sosok itu lewat, udara di sekitarnya sangat terdistorsi, dan kekuatannya luar biasa. Melihat adegan ini, Daryl menggelengkan kepalanya diam-diam. Gadis ini terbiasa menjadi sombong dan mendominasi, dan dia pasti akan menderita kali ini. Daryl bisa merasakan bahwa kekuatan pria berjanggut ini sangat kuat, dan itu tidak lebih lemah dari nenek Safflower. Sangat mudah bagi keberadaan seperti itu untuk memberi pelajaran kepada Elena. Tapi gadis ini kejam dan kejam, biarkan dia menderita sedikit kerugian, dan ambil pelajaran. Memikirkannya, Daryl hanya berbaring di sana dengan tenang, memperhatikan situasinya. Omong-omong, Daryl berencana mengambil kesempatan untuk pergi, tapi mau tak mau dia ingin melihat kegembiraannya. Terutama adegan di mana Elena,
Penyihir kecil, sedang diberi pelajaran, sayang untuk dilewatkan. Hahaha. Melihat telapak tangan Elena, dia mendengus dingin dan berdiri di sana tak bergerak. Detik berikutnya, pria berjanggut mengangkat tangannya dan menyapa Elena. Bam! Dalam sekejap, telapak tangan keduanya bertabrakan, dan raungan meletus, dan kemudian Elena mengerang, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia langsung terlempar ke belakang puluhan langkah. Setelah menstabilkan sosoknya, Elena menatap pria berjanggut, marah dan terkejut. Orang ini sangat kuat. Pada saat ini, pria berjanggut berkata dengan dingin. Gadis bau, kamu bukan lawanku. Cepat panggil tuanmu keluar. Kamu. Elena tersipu dan ingin membantah, tetapi dia hanya berkata satu kata dan tidak bisa melanjutkan. Bab 6763. Karena pihak lain mengatakannya dengan baik, dia benar-benar bukan lawan. Nimbus. Pada saat ini, suara nenek Safflower datang dari aliran bunga merah. Kamu adalah senior di sungai dan danau. Sekarang menggertak seorang gadis kecil, aku akan malu untukmu. Wus. Pada saat kata terakhir jatuh, aura kuat meledak dari pavilion, dan kemudian, nenek Safflower terbang keluar dan mendarat dengan kuat di pintu. Melihat nenek Safflower keluar, wajah Elena menjadi bahagia. Tuan. Setelah berteriak, Elena menatap orang-orang berjanggut dengan galak. Kalian semua menunggu untuk mati, aku akan memotong semua tangan dan kakimu. Nada suaranya sangat arogan. Dalam hatinya, nenek Safflower sangat kuat dan tak tertandingi di arena, bahkan jika ada banyak lawan, tidak cukup bagi mereka untuk bertarung dengan guru. Pada saat ini, pria berjanggut dan yang lainnya semua fokus pada nenek Safflower, mengabaikan Elena sama sekali. Melihat nenek Safflower saat ini, matanya penuh amarah dan dendam, sepertinya tidak sabar untuk memakan nenek Safflower hidup-hidup. Pada saat ini, nenek Safflower mengangguk pada Elena dan bertanya. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu terluka? Ketika dia bertanya, matanya penuh cinta. Aku baik-baik saja. Elena menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Nenek Safflower merasa lega dan menarik Elena di belakangnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Guru akan menanganinya. Setelah mengatakan itu, nenek Safflower melangkah maju, melihat pria berjanggut dan berkata. Nimbus, kamu terlalu berani. Berani masuk ke lembah angsa liar milikku, apakah kamu sudah bosan hidup? Nimbus Thatcher adalah pria berjanggut. Penyihir tua. Begitu kata-kata itu jatuh, Nimbus berkata dengan keras. Saya di sini hari ini untuk membunuh kejahatan di sungai dan danau. Kamu telah melakukan banyak kejahatan untuk membawa bencana ke sungai dan danau. Dalam waktu dekat, saya akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam saudaraku yang kedua. Saudara kedua Nimbus bernama Seabruk Thatcher. Kedua saudara itu bukan milik sekte manapun. Mereka baru saja mendapat buku rahasia latihan 10 tahun yang lalu. Setelah itu, kedua bersaudara itu berjalan di sekitar sungai dan danau, melakukan kebaikan dan melenyapkan kejahatan, dan mengumpulkan banyak ketenaran. Mereka diakui sebagai pahlawan di sungai dan danau. Namun, sebulan yang lalu, Seabruk bertemu dengan nenek Safflower. Ia dikalahkan dan meninggal secara tragis di tangan nenek Safflower. Nimbus tidak ada pada saat itu, dan ketika dia tiba, dia sangat marah ketika melihat kematian adiknya, dan kemudian dia mengumpulkan beberapa teman dari seluruh penjuru dunia untuk mencari keberadaan nenek Safflower. Pada saat ini, Nimbus akhirnya menemukan tempat persembunyian nenek Safflower, dan ketika dia melihat musuhnya, dia secara alami cemburu. Hehehe. Di hadapan kemarahan Nimbus, nenek Safflower tampak acuh tak acuh. Adikmu tidak menghormatiku, dan dia harus mati, jadi kamu masih memiliki wajah untuk membalas dendam. Di mata nenek Safflower, dua saudara Thatcher bukan milik sekte manapun, tetapi hanya orang yang longgar di sungai dan danau, dan tidak perlu memperhatikannya sama sekali. Mendengar ini, wajah Nimbus berubah, dan hatinya membengkak karena marah, dan dia segera melolong.
Oke, saya ingin melihat bagaimana penyihir tua memperlakukan saya. Berikan kehidupan saudara laki-laki kedua saya, kamu akan memberikannya kepada saya, dan mati. Suara itu jatuh, napas yang kuat keluar dari tubuh Nimbus, sosok itu terbang, dan telapak tangan mengenai Nenek Safflower. Nenek Safflower mencibir, dia tidak bermaksud mundur sama sekali, tetapi mengangkat tangannya dengan cepat dan bertabrakan dengan telapak tangan Nimbus. Bam! Detik berikutnya, telapak tangan keduanya bertabrakan dengan keras, dan raungan meletus. Fluktuasi kekuatan internal yang kuat menyapu penonton, dan Nimbus mengerang dan mundur lagi dan lagi. Dan Nenek Safflower mundur 2 langkah dan menstabilkan sosoknya. Jelas, kali ini ketika telapak tangan bertabrakan, Nenek Safflower memiliki sedikit keuntungan. Sial! Segera, Nimbus berdiri teguh, matanya tertuju pada Nenek Safflower, dan dia diam-diam ketakutan. Anda harus tahu bahwa telapak tangannya barusan merangsang kekuatan 8 keberhasilan, tetapi telapak tangan ini diblokir dengan mudah oleh Nenek Safflower. Tetapi memikirkan kematian tragis adiknya, Nimbus tidak peduli, dan segera melolong. Penyihir tua, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Saat kata-kata itu jatuh, Nimbus meledakkan kekuatannya dan bergegas lagi. Bab 6764. Hahaha. Nenek Safflower mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan. Jika kamu menginginkan kehidupanku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Aku akan mengirimmu ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengan adik laki-lakimu. Suara itu jatuh, dan Nenek Safflower mendesak tubuhnya dan bertarung sengit dengan Nimbus lagi. Namun, meskipun kekuatan Nimbus kuat, dia masih sedikit lebih rendah dari Nenek Safflower. Sosok keduanya terus bertabrakan di udara, dan dalam beberapa putaran, Nimbus ditekan oleh Nenek Safflower. Kakak Nimbus, aku akan membantumu. Penyihir tua, mati. Melihat ini, beberapa rekan Nimbus meledak dan menyerang Nenek Safflower. Pembantu yang ditemukan Nimbus tidak lemah, ketika mereka meledak bersama saat ini, langit malam terdistorsi, dan kekuatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, beberapa tuan bekerja sama dengan Nimbus untuk mengelilingi Nenek Safflower. Hahaha, itu menarik. Melihat adegan ini, Daryl tidak bisa menahan semangat, dan pada saat yang sama diam-diam mengepalkan tinjunya. Saudaraku hampir mati di tangan Nenek Safflower, Daryl membencinya sampai ke tulang, dan saat ini dia berharap dia dibunuh oleh Nimbus dan semua orang. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, Nenek Safflower dan Nimbus bertarung dengan sengit. Terlihat bahwa para pembantu yang ditemukan Nimbus bekerja sama secara diam-diam satu sama lain dan mengepung Nenek Safflower dengan ketat. Selama periode ini, Nenek Safflower mencoba untuk bergegas keluar beberapa kali, tetapi semuanya gagal. Namun, Nenek kuat dan kejam, meskipun dia dikelilingi, sulit bagi Nimbus dan orang banyak untuk melukainya. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan sengit selama beberapa putaran, tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain, dan situasi menjadi buntu. Tuan, biarkan aku membantumu. Melihat adegan ini, Elena sangat cemas sehingga dia segera berteriak, mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan bergegas menuju Nimbus dan semua orang, berniat untuk membebaskan pengepungan Nenek Safflower. Pada saat bergegas ke udara, Elena mengeluarkan pedang panjangnya dan menusuk jantung Nimbus dengan keras. Merasakan bahaya datang dari belakang, Nimbus tidak menoleh ke belakang, dia tahu itu adalah serangan mendadak Elena, dan segera mendengus. Gadis bau, aku tidak peduli denganmu sebelumnya, kamu benar-benar mengira aku tidak akan berani untuk membunuhmu. Suara itu jatuh, Nimbus berbalik, menghunus pedang panjangnya dan bertarung melawan Elena. Klang, klang, klang. Dalam sekejap mata, kedua pedang panjang itu bertabrakan di udara, membuat suara yang nyaring, dan melihat gerakan Nimbus yang sangat cepat, pedang panjang itu seperti naga yang keluar dari laut, dan cahaya dingin pedang pecah, Elena tidak bisa menahan, dan dia dipukul mundur.
Setelah mundur selusin langkah, Elena sama sekali tidak menghindarinya, dan ditikam di betis oleh pedang Nimbus, darah langsung menyembur, dan tubuhnya yang halus bergetar. Pergi ke neraka. Nimbus sangat marah saat ini sehingga dia tidak memberi Elena kesempatan untuk bernapas. Pada saat itu, dia berteriak keras, dan pedang lain menusuk jantungnya dengan cepat. Pedang ini secepat guntur dan kilat, Elena tidak bisa berdiri teguh dan tidak bisa menghindar sama sekali. Saat itu, wajahnya pucat dan hatinya sedikit putus asa. Ini sudah berakhir, aku akan mati. Berpikir untuk dirinya sendiri, Elena menutup matanya dengan enggan. Jangan sakiti muridku. Melihat Elena hampir mati di bawah pedang Nimbus, dan masih bertarung dengan sengit, Nenek Safflower segera berteriak, mengangkat tangannya untuk mendorong mundur beberapa musuh di depannya, lalu mengangkat tangannya. Dengan gelombang, dia memukul Nimbus dengan senjata tersembunyi. Wus! Senjata tersembunyi itu seperti meteor, menggambar cahaya dingin, dan di tengah pedang panjang di tangan Nimbus, dia mendengar dentangan, lengan Nimbus sakit dan mati rasa, dan pedang panjang itu juga dibelokkan. Segera, senjata tersembunyi itu dipaku ke kusen pintu aliran bunga merah, dan itu adalah panah berbentuk bintang berujung 6. Ada kilau biru samar yang mengalir di permukaan, yang jelas-jelas itu beracun. Itu adalah senjata tersembunyi unik Nenek Safflower, panah pengejar jiwa. Mengembalikan hidupnya, Elena tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, Nenek Safflower berkata dengan dingin pada Nimbus. Nimbus, tidakkah kamu menginginkan hidupku? Kenapa, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, dan kamu ingin mengeluarkan muridku? Apakah itu pola pria yang sopan? Nada suaranya acuh tak acuh, tetapi penuh ejekan. Mendengar ini, Nimbus sangat marah dan berteriak dengan marah. Penyihir tua, jangan berpuas diri. Kamu akan mati hari ini. Suara itu jatuh, dan sosok Nimbus meletus, bergegas menuju Nenek Safflower lagi. Bab 6765. Tuan, hati-hati. Melihat Nimbus bergegas, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya penuh kekhawatiran. Pada saat ini, Nenek Safflower menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Elena. Kamu tidak perlu khawatir tentang guru. Kamu pergi dulu dan temukan kakak perempuanmu yang kedua, cepatlah. Setelah mengatakan ini, Nenek Safflower bertarung lagi dengan Nimbus dan yang lainnya. Pada saat ini, Nenek Safflower tampak tenang, tetapi sebenarnya dia sedikit bingung. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri, tetapi khawatir tentang Elena. Nimbus dan teman-temannya bekerja sama secara diam-diam, dan sulit untuk memiliki kesempatan untuk menang, dan dia juga harus khawatir tentang keselamatan Elena. Selama Elena pergi, dia tidak akan khawatir. Tidak. Mendengar ini, Elena menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di sini bersama guru untuk bertahan melawan musuh. Sambil berbicara, Elena mengambil pedang panjang di tanah dan bergegas untuk membantu. Melihat adegan ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk bergumam diam-diam. Meskipun penyihir kecil ini kejam, dia tidak takut dalam menghadapi krisis, dan bersikeras untuk bertarung berdampingan dengan tuannya, itu tidak buruk. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl terus menunggu dan melihat. Berhenti. Sebelum Elena bergegas, Nenek Safflower memarahi. Kamu berani tidak mendengarkan kata-kata guru. Cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan menganggapmu sebagai murid. Nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Gadis konyol ini, jika kamu tidak pergi, akan sulit bagi kita berdua untuk melarikan diri. Saya. Menghadapi omelan gurunya, tubuh Elena gemetar, dan dia sedikit bodoh saat itu. Dia tumbuh bersama Nenek Safflower sejak dia masih kecil. Dalam hatinya, Nenek Safflower juga seorang guru dan ibu, dan dia mencintainya dalam segala hal. Namun, Elena tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa gurunya melakukan ini hanya untuk memfasilitasi pelariannya, dan segera berteriak. Tuan,
Jaga dirimu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari menuju hutan. Mau lari. Melihat situasi ini, Nimbus mendengus dingin, dan segera mengejarnya, tetapi dengan cepat dicegat oleh pedang panjang Nenek Safflower. Setelah mencegat Nimbus, Nenek Safflower mengayunkan pedang panjangnya, dan saat bertarung melawan beberapa orang di sekitarnya, dia berteriak pada Elena. Pergilah, cepat. Elena mengambil napas dalam-dalam dan berbalik 3 langkah. Tuan, Anda harus berhati-hati. Tetapi karena cedera kakinya, dia tidak bisa berlari cepat sama sekali. Saat melewati Daryl, Elena tersandung cabang dan jatuh langsung ke tanah. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan, lalu merobek baju tidurnya dan dengan cepat membalut lukanya. Tidak mungkin, saya tidak bisa berlari cepat sama sekali. Jika lawan mengejar, saya akan menjadi beban bagi guru. Pada saat ini, Elena berpikir sejenak, dan menoleh untuk melihat Daryl, dan tiba-tiba punya ide. Detik berikutnya, Elena menggertakkan giginya dan berdiri, berjalan ke depan dan membuka papan kayu bundar, dan berkata dengan dingin kepada Daryl. Penyu bau, dengarkan aku sekarang. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berbicara, Elena dengan cepat menembak dan mengetuk beberapa titik akupuntur pada tubuh Daryl. Pada saat ini, Elena berpikir bahwa titik akupuntur Daryl disegel, jadi dia melepaskannya untuknya, tapi dia tidak tahu bahwa titik akupuntur Daryl telah dilepaskan 10 menit yang lalu. Beri aku kesempatan untuk hidup. Pada saat ini, Daryl tidak bisa menahan cibiran diam-diam ketika dia mendengar ini. Gadis ini tidak terlalu tua, tetapi dia memiliki banyak trik, jadi kata-katanya tidak bisa dipercaya. Tepat ketika Daryl memikirkan hal ini, Elena mengeluarkan belati, meletakkannya di leher Daryl, dan memerintahkan. Berdiri. Merasakan dingin di lehernya, Daryl menahan ketidaknyamanan dan berdiri perlahan. Begitu dia berdiri, Elena berbalik dan melompat ke punggung Daryl. Belati di tangannya masih di leher Daryl, dan dia berkata dengan dingin. Ayo. Saat dia berbicara, Elena berbalik dari waktu ke waktu untuk melihat situasi di sisi Nenek Safflower. Ya, kaki Elena terluka dan dia tidak bisa bergerak, jadi dia berencana menggunakan Daryl sebagai alat transportasi. Brengsek. Pada saat ini, Daryl juga bereaksi, dan segera mengutuk dalam hatinya. Ini memperlakukan saya seperti banteng. Sambil memarahi, Daryl merasakan sentuhan lembut di punggungnya, dan suasana hatinya menjadi sedikit rumit.